Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. How are you this morning? I hope all of you are in good condition. Okay, before we start our lesson, let's open our meeting by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this meeting we are going to study about formal invitation. Di pertemuan kali ini kita akan pelajari undangan resmi yang terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja. Oke, undangan atau invitation ini apa? Yaitu request for a person attendance, di permintaan atas kehadiran seseorang. Ada dua jenis undangan secara umum, yaitu ada formal invitation, ada informal invitation. Ada undangan formal, ada undangan tidak formal atau tidak resmi. Formal invitation, it is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with established norms, customs, or values. Jadi undangan resmi itu adalah undangan yang mengikuti bentuk, nada ataupun gaya yang telah ditentukan sesuai dengan norma, adat istiadat atau nilai yang telah ada. Jadi undangan resmi ini biasanya undangan yang ditulis dalam bentuk surat ataupun juga kartu. Bisa dalam bentuk surat undangan, bisa dalam bentuk kartu undangan. Formal invitation is used for formal function. Jadi biasanya dikeluarkan untuk fungsi formal, fungsi resmi. Ada beberapa contoh kapan kita menggunakan undangan resmi. Yang pertama adalah the opening of an art gallery, a company or a firm. Di pembukaan dari galeri seni ataupun perusahaan ataupun suatu perkumpulan atau firma. Digunakan untuk meeting or conferences, untuk rapat atau konferensi. The launching of a product, launching suatu produk. A special exhibition or promotion, pameran spesial atau promosi spesial. Berikutnya, introducing new members or partners, mengenalkan anggota atau partner baru. Wedding ceremony, resepsi pernikahan atau upacara pernikahan. Inauguration, untuk acara peresmian atau pelantikan. Formal dinner with clients, makan malam resmi dengan klien atau bisa juga rekan kerja. Ini beberapa contoh kita menggunakan formal invitation. Apa fungsi sosialnya? Yang pertama adalah to maintain interpersonal relationship in formal context. Jadi untuk menjaga hubungan interpersonal dalam konteks resmi. Yang kedua, to invite someone to formal and social events. Untuk mengundang seorang pada acara-acara formal dan sosial. Susunannya bisa kita lihat dari contoh ya. Ini ada contoh yang berupa invitation card, kartu undangan. Bagian pertama paling atas ini ada logo atau heading. Jadi logo institusi yang mengundang. Kalau memang itu punya logo. Terus yang kedua ada name of host, nama pengundang. Ini ada Mr. Yusuf. Ya, berikutnya ada phrasing the invitation. Frase yang menyatakan undangan. Ada request the pleasure of your company. Nah, ini pernyataan mengundangnya. Berikutnya ada purpose of the event, tujuan dari acara itu.
on farewell party, pada pesta perpisahan. Terus ada place at the school hall, di aula sekolahan. Terus on Sunday 21st of October 2020. Ini ada tanggal atau date pada hari Ahad 31 Oktober 2020 at 8 AM itu ada time jam 8 pagi. Nah, berikutnya ada RSVP. Apa itu RSVP? Nah, ini jarang ditemukan di undangan yang sering kita terima di negara kita atau di daerah kita. Ini adalah request for reply. Jadi permintaan untuk menjawab undangan ini. RSVP by October 25, 2020. Ada ini Dika, ada nomor telepon atau juga alamat email. Ini bagaimana kita bisa menjawab undangan ini. Apakah bisa hadir atau tidak bisa hadir. Jadi ada konfirmasi. Ya, ini bagian-bagian kartu undangan ya. Ya, saya ulang, dia ada logo, ada name of host, nama orang yang mengundang, ada phrasing the invitation, ada purpose of the event, ada place, date, time, and the request for reply. Oke, berikutnya ini contoh dan bagian yang berupa surat undangan. Surat undangan. Yang pertama ada logo atau heading. Jadi logo atau juga kop surat. Damas Salafiyah Margomulyo Krek Tuban. Terus ada Oktober, Tuban Oktober 2020. Tuban 20 Oktober 2020 ini tanggal penulisan surat, date ya. Terus berikutnya ada to Mr. Adam Borney, General Manager Cathylene Company, 39 Interstate California. Ini adalah address of the invitee. Ini adalah alamat yang diundang. Ada Mr. Adam Borney, ini adalah orang yang diundang. Terus ada General Manager, ini posisinya di perusahaan. Terus berikutnya ada salutation, yaitu salam pembuka. Dear Mr. Adam. Ini salam pembuka. Dalam bahasa Indonesia biasanya ada dengan hormat. Terus berikutnya ada paragraf. Ada beberapa paragraf, ini adalah bodinya. Dalam body ini ada opening, ada pembuka, kalimat pembuka atau paragraf pembuka. I am very pleased to tell you that we have now completed the work on the extension to the business school library. Ini sebagai paragraf pembuka. Berikutnya ada I would be delightful if you would accept our invitation to be a guest of honor at the official opening ceremony, which will take place on 21st of October 2020 at 8 AM in the new extension. Sini ada kalimat yang menunjukkan undangan. Nah, ada if you would accept our invitation. Terus ada date, ada tanggalnya on 21st of October 2020. Terus ada time at 8 AM. Terus ada place in the new extension. Oke, berikutnya ada closing. Please let me know if you are able to attend. And once again, many thanks for your continuing support. Ada closing, penutup. Di penutup ada request for reply, permintaan untuk menjawab undangan ini. Ada juga ucapan terima kasih, many thanks. Nah, ini dalam body dari surat ini. Jadi ada opening, ada phrase of invitation, berisi apa itu? Pernyataan yang mengundang, ada tanggal, ada waktu, dan ada tempat. Yang terakhir ada paragraf penutup. Di situ diisi
permintaan untuk menjawab dan juga ucapan terima kasih. Berikutnya ada RSVP, yaitu bagaimana untuk menjawabnya atau merespon undangan ini. Ya, bisa lewat telepon, menghubungi, ada nama Dika, ada email, dan ada kapan ini harus dijawab sebelum tanggal 25 Oktober. Nah, ini yang membedakan tadi ada signature, ada tanda tangan. Tanda tangan berarti diikuti nama lengkap. Ya. Sincerely, Yusuf Afandi. Sincerely ini adalah salam penutup. Yusuf Afandi ini orang yang mengirim surat, terus di atasnya ada tanda tangannya. Ya, berikutnya adalah language features used in formal invitation. Ini bahasa yang digunakan dalam undangan resmi. Yang pertama adalah use formal wording, menggunakan kata-kata resmi. Misalnya, have pleasure in inviting you to. Request the pleasure of your company at. Request the honor of your presence at. Cordially invite you to. Invite you to join us. Ini beberapa ungkapan yang digunakan dalam undangan resmi. Oke, berikutnya formal invitation cards are written in the third person. Di undangan resmi biasanya digunakan sudut pandang orang ketiga. Ini yang berupa kartu undangan. Ya, misalnya ada he, they, their. Ini jarang menggunakan orang pertama, misalnya I, we, my, our, dan mencantumkan nama lengkap dari orang yang mengundang. Sedangkan dalam surat undangan ini mungkin juga menggunakan sudut pandang orang pertama, misalnya we, ya, tapi tetap menggunakan tone formal atau nada formal, tipe formal. Berikutnya misalnya Mr. and Mrs. John Adams request the pleasure of the company. Nah, ini ada disebutkan namanya, bukan I request, tapi Mr. and Mrs. John Adams request. Nah, menggunakan sudut pandang orang ketiga. Berikutnya use perfect combination of present and future tenses, menggunakan kombinasi antara present dan future. Di present ini menunjukkan undangan ini diberikan pada seseorang pada saat ini. Nah, future ini menunjukkan bahwa orang yang diundang ini akan menghadiri acara itu. Maka menggunakan present dan future. Berikutnya dalam undangan yang disampaikan secara lisan, jadi spoken invitation, ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan. Misalnya untuk mengundang atau membuat undangan, ini yang paling atas, yang paling resmi, semakin bawah semakin tidak resmi. Misalnya I would like to invite you to. Saya ingin mengundang kamu ke bla 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 bla, gitu ya. I'd like to invite you to. I was wondering if you would like to. We're going to have, and we'd love you to come. Are you free on? Would you like to? Would you care to have? Will you join us for? Nah, ini titik ini diikuti dengan acaranya, ya, atau diundang untuk apa. Berikutnya untuk menjawab undangan yang menerima ada thank you, I'd love to. That would be wonderful. Yes, thank you. What time? Yes, I'd like to very much. Yes, with pleasure. Thanks, I'd love to. Nah, ini untuk menerima undangan. Berikutnya yang terakhir ini untuk menolak undangan. Dalam arti diundang tidak bisa hadir. I'm sorry, but I have other plans. Maaf, tapi saya punya rencana lain. I wish I could, but
Saya harap saya bisa, tapi ini diikuti alasannya kenapa. I'd really like to, but sorry, I've already made plans for. Well, I'm afraid I can't come. Sorry, I have lots of work to do. Nah, ini untuk memberikan jawaban ketika tidak bisa menghadiri undangan. Oke, berarti ini saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Let's close our meeting by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.